Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bustami, NRP 217160030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang real time VIR atau digital FVR. Yang pertama yaitu yang akan dibahas topik yaitu ada dasar teori dan alat yang digunakan, prosedur praktikum, data percobaan, analisa data, kesimpulan data. Di sini dasar teori FVR yaitu filter FVR adalah salah satu tipe filter digital yang dipakai pada aplikasi digital signal processing DSP. FVR sendiri kepanjangan dari finite impulse response. Mengapa disebut respon impulsnya terbatas finite? Karena tidak ada feedback dalam filter. Jika Anda memasukkan sebuah impuls filter yaitu sinyalnya 1, maka diikuti dengan banyaknya sinyal 0. Sinyal 0 akan keluar setelah sinyal 1 melewati semua delay line dengan koefisiennya. Keuntungan filter VIR ini diantara lain adalah stabil, memiliki fase yang linear, sedangkan kerugiannya adalah filter VIR terkadang membutuhkan lebih banyak memori dan perhitungan untuk mencapai karakteristik respon filter yang diberikan. Juga respon tentu tidak mudah dilaksanakan untuk mengelitbahkan dengan filter VIR. Untuk desain filter VIR sendiri yaitu yang pertama, dari sini ada sinyal analog yang belum difilter, kemudian masuk ADC yaitu analog digital converter, kemudian analog converter masuk ke sampel digital signal yang belum difilter yaitu dia gelombangnya masih belum beraturan, dan masuk prosesor nanti diolah dari digital yang belum difilter. Kemudian dari prosesor ini keluarnya output yang filter yang digital signal yang sudah diproses, yaitu dia outputnya gelombangnya berbentuk sinusoidal, dan kemudian masuk ke DAC yaitu digital analog converter. Kemudian dengan converter ini outputnya menjadi bagus yaitu melambangkan sinusoidal. Cara mengimplementasikan filter FVR pada DSP TMS 6416. Yang pertama yaitu menentukan respon frekuensi filter yang diinginkan, kemudian menghitung nilai koefisien filter dari MATLAB, kemudian menuliskan koefisien VIR ke dalam program, kemudian dikompil program dan mendownload kode mesin ke DSP, dan kelima menguji sistem dengan memberikan sinyal input dari function generator dan menilai sinyal output data osiloskop. Flowchart membuat filter VIR pada DSP yaitu pertama ada B0 ini, step data masuk XN ditampung kepada sebuah buffer, yang kemudian tiap elemen buffer dikalikan dengan koefisien yang dijumlahkan untuk menghasilkan output. Untuk data berikutnya isi buffer digeser ke buffer, tiap buffer dikalikan dengan koefisien dan jumlahkan untuk menghasilkan output, begitu seterusnya. SN1 kemudian ke di buffer ke B1, SN2 ke buffer ke B2, maka outputnya yaitu IFN. Peralatan yang digunakan yaitu satu set PC yang dilengkapi software MATLAB dan kode Composer Studio, satu set DSP starter kit DSK616, satu set osiloskop, dan satu set function generator. Prosedur praktikum yaitu yang pertama project yang dilakukan pada praktikum pertama, dan modifikasi program utama yang pada textbox yang yaitu program yaitu pertama ada library dari FVR sendiri DSK6416 dan FAIC yaitu ini kode komposernya, dan mendeclare order 16 integer 16, dan nanti pada program ini yang paling penting yaitu di sini
integer 16 FV16 output dari buffer tadi kemasukan data coefficient dari MATLAB. Ini program dari coefficient dari MATLAB yaitu MF, ada N dan B, yaitu F vektor M, vektor F, order 16. Ini hasil coefficient filter dari MATLAB yaitu ada order 16, yaitu seperti ini. Kemudian prosedur praktikum yaitu tadi salin coefficient filter ini dari MATLAB, kemudian instruksikan float curve ada plus 1 coefficient filter tersebut akan di pada vertex yang di pada direktori yang bersama vektor MATLAB yang dibuat tadi. Dilihat dengan cara mengetik instruksi tipe vir pada MATLAB command window dan siapkan function generator untuk menghasilkan gelombang sinusoida dengan amplitude 200 mV dan frekuensi 1 kHz, dan diberikan sinyal pseudo yang dihasilkan fungsi generator ke dalam DSK melalui jalur LIN, dan amati output DAC dengan mengubah oscilloscope jalur layout DSK 616 dan melakukan proses reboot alt dan load program dan run. Di sini ada data percobaan yang telah diamati dari praktikum. Yang pertama menggunakan VIN 200 mW peak to peak menggunakan frekuensi input menggunakan 1, dan Vout nya ada 3, yaitu frekuensi sampling 16, 100 dan 450. Yang dari data tersebut yaitu data salah satu data percobaan yang dilakukan pada oscilloscope, yaitu ada fitur 16 dan 100 dan 450. Di sini data-data dari percobaan. Untuk analisa praktikum kali ini bagaimana membuat program filter vir pada DSK pada setiap data yang dimasuk ditampung pada sebuah buffer, kemudian tiap elemen buffer dikalikan dengan koefisien dijumlahkan untuk menghasilkan sebuah output, dan begitu seterusnya, sehingga implementasi filter FIR pada DSP menggunakan bahasa C yang dapat dituliskan program berikut, yang dimana output sama dengan 0 dan for I order plus 1, I lebih dari 0 maka I decrement, maka buff sama dengan buff I kurangi 1, dan sebaliknya maka filter digital yang baik mempunyai respon frekuensi mendekati ideal. Filter ideal mempunyai tab filter tak terhingga N sama dengan tak terhingga. Dalam praktikum kali ini membuat filter band pass filter dengan frekuensi cut off of 3 kHz sampai 5 kHz pada TAP 16 atau sampling 16, sedangkan frekuensi sampling dari DSP diatur 16 kHz. Kemudian frekuensi sampling yang berbeda untuk melihat perbandingan output yang dihasilkan. Kemudian hasil dari chart ini, yang pertama ada yang biru pada frekuensi sampling 16, yang di merah ini 100, dan gelombang pada abu-abu ini menggunakan 400. Pada grafik tersebut filter yang terbaik adalah FS atau tab 100, yang dimana TAP 100 kali ini terjadi karena frekuensi sampai 16, maka transformasi sinyal itu belum terjadi karena pemotongan filter, sedangkan 450 ini terbentuk namun tidak stabil, terlihat dari Vout naik rentang frekuensi 6 kHz dan 7 kHz. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu bahwa implementasi real time FIR pada DSK 616 ini perlu diperhatikan beberapa hal yang untuk menghasilkan filter yang baik. Dalam praktikum ini bandpass filter, nilai FS yang terlalu kecil atau terlalu besar akan mempengaruhi sinyal yang dihasilkan. Nilai FF yang frekuensi sampling yang terlalu kecil tidak akan menghasilkan filter yang baik karena masih berbentuk sinyal sinus, sedangkan bila frekuensi sampling terlalu besar maka sinyal yang dihasilkan
tidak stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.